warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman. Yang mana sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladannya kita dalam beribadah dan kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, Fatih mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan ittaqullah haqqa tuqatih, yang artinya bertakwalah dengan sungguh-sungguhnya. Ketakwaan merupakan fondasi utama dalam menjalani kehidupan seseorang muslim, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dengan kamu keadaan beriman. Ketakwaan ini berarti selalu menyadari bahwa kita diawasi oleh Allah dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan. Ketika kita bertakwa, kita senantiasa menjaga diri dari segala hal yang dilarangnya dan menjalankan perintahnya. Juga janganlah kita mengabaikan perintahnya, walaupun sesekali dalam hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap amalan yang sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya perbuatan itu sendiri bagaimana dengan niat. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat kita dalam setiap ibadah agar kita dapat melakukan dan diterima dan diridhoi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini juga kita harus bisa bermuhasabah diri sendiri atau introspeksi diri sendiri. Apakah kita telah mempergunakan waktu yang Allah berikan dengan baik? Apakah kita sudah memanfaatkan nikmat kesehatan dengan baik yang diberikan oleh Allah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka marilah kita berusaha memanfaatkan waktu-waktu tersebut, memanfaatkan nikmat Allah yang diberikan. Cukuplah sekian untuk pertama ini. Marilah kita senantiasa mengingatkan atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan berupaya memperbaiki niat kita sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu sesuai dengan niat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan. Aku qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam ibadah iman. Shalawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada khutbah kedua ini Fatih kembali lagi mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan dalam diri kita, keikhlasan dalam melakukan ibadah dan meningkatkan ketakwaannya. Sekedar memenuhi kewajiban, tetapi benar-benar karena menghadap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan
untuk senantiasa istiqomah memperbaiki diri dan menjaga ketakwaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Ibadah Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum laila tadhakkarun. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa yang senantiasa beribadah hanya kepadanya dengan hati yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Di mana akhir Jumat ini kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diberi kekuatan untuk istiqomah dan ikhlas dalam menjalani ibadahnya, dalam menjalani kebaikan-kebaikan kepada para hamba. Wa aqimus shalah. Nanti jawab cakep ya. Ngomong dulu. Cakep. Pergi ke wing lewati kolam. Cakep. Airnya tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam. Cakep. Marah hadirin sekalian. Cakep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du. Faya ibadallah usi nafsi bihiyakum bitaqwallah faqad fazal bertakwa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang artinya nikah adalah sunahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka dia bukanlah golongan dari kami. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Pernikahan merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min nafsin min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa jama'a ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalikal ayatil liqaumin yatafakkarun. Pernikahan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, di mana ini bisa mengubah status perempuan yang tadinya bukan mahram menjadi mahramnya dari laki-laki yang dia cintai hanya dengan mengucap dua kalimat, yaitu ijab dan qabul. Seperti yang tadi kita saksikan bahwasannya Ananda Azhar telah mengucapkan kalimat qabul yang diterimanya dengan lancar, dengan gagahnya, sehingga ini membuktikan bahwa syariat Islam dalam menjalankan ibadah pernikahan itu sangat mudah, dan bahkan tidak hanya mudah tetapi juga mengajak kita kepada kebaikan dan juga keselamatan dunia akhirat. Pada dasarnya pernikahan itu dijalani seumur hidup hingga maut memisahkan. Dan dalam memilih pasangan hidup itu jangan asal-asalan.
hadirin hadirat, jangan asal cinta, asal sayang, asal tampan, asal kaya, tapi juga harus memikirkan faktor yang lainnya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, nikahilah perempuan karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Maka pilihlah yang agamanya baik, niscaya kamu akan beruntung. Yang pertama karena hartanya. Tapi ini tidak boleh dijadikan sebagai faktor utama dalam menunjang keberhasilan dalam rumah tangga, karena Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari mengatakan boleh jadi hadis ini menunjukkan adanya pertimbangan kafa'ah atau pertimbangan kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam aspek finansial. Yang kedua, karena keturunannya. Dalam memilih pasangan hidup, mestilah kita melihat nasab dan keturunannya. Misalnya, Ananda Azhar memilih Adinda Zahra karena Adinda Zahra ini berasal dari keturunan ningrat misal, atau keturunan pemerintah pejabat gitu ya, atau bahkan sebagai anak presiden gitu ya. Nah, tapi sesuai dengan sebuah pepatah buah tidak jauh jatuh dari pohonnya gitu. Jadi sifat seorang anak tidak akan jauh dari orang tuanya, dipatahkan. Namun pepatah ini dipatahkan oleh cerita atau kisahnya Nabi pada zaman dahulu, yang mana ada bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat, yaitu anaknya Nabi Ibrahim. Ada yang Nabi Nuh, ada yang bapaknya pengkhianat, anaknya Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan ada yang bapaknya ulama tapi anaknya penipu. Nauzubillah. Nah, yang ketiga karena kecantikan atau ketampanannya. Namun kecantikan dan ketampanan ini relatif dan juga ada batasnya. Karena di saat kita menginjak usia puluhan tahun, bahkan 60, 70, mulailah ada keriputan di wajah, terus uban di rambut gitu ya, yang akan melunturkan kecantikan dan ketampanan kita gitu. Bahkan pada zaman digitalisasi sekarang ini, banyak perempuan dan laki-laki yang cantik hanya di media sosial saja, betul? Betul. Makanya dalam memilih pasangan itu jangan asal lihat cantiknya saja. Apabila ada 2 orang perempuan, yang satu cantik tapi agamanya kurang baik, dan yang satu baik agamanya tapi kurang cantik, maka pilihlah yang agamanya baik. Dan jika keduanya sama dalam hal agama, maka pilihlah yang cantik. Pilihlah yang cantik. Maka betul. Terus hendaknya kecantikan dan ketampanannya itu diikuti dengan kecantikan dan ketampanan akhlak dan sifatnya. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu karena agamanya. Utama karena agamanya, maka kamu akan mendapat semuanya. Dengan agama kita tidak cantik, tidak baik, akhlak kita dan tutur kata kita baik akan mempercantik itu. Dan jika kita tidak kaya, tapi akhlak dan tutur kata baik akan memperkaya itu. Jika kita bukan keturunan dari orang baik-baik, tapi kita agamanya baik, maka kita Allah yang akan memperbaiki keluarga kita. Hadirin hadirat yang di sini sedang dalam masa jomblo fisabilillah. Dalam memilih pasangan hidup itu harus memperhatikan 4 faktor yang tadi ya. Yang pertama karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan utamakan agamanya. Nasihat untuk Ananda Azhar dan Adinda Zahra bahwa dalam berumah tangga, jika ingin rumah tangganya itu bahagia, rumusnya ada 1, yaitu birrul walidain, hormatilah kedua orang tuamu, muliakanlah kedua orang tuamu. Tidak akan ada kebahagiaan dalam rumah tangga kalian jika orang tua kalian saja tidak kalian muliakan. Tidak akan ada keberkahan Allah dalam rumah tangga kalian jika orang tua kalian saja kau hinakan. Maka Allah telah menyampaikan, tidak akan ada kebahagiaan dalam rumah tangga kalian jika orang tua kalian saja tidak kalian muliakan. Tidak akan ada keberkahan Allah dalam rumah tangga kalian jika orang tua kalian saja kau hinakan. Maka Allah telah
ridho walidain, sukilah fi sukil walidain. Mana ridhonya Allah adalah ridho kedua orang tua dan murkanya Allah adalah murkanya kedua orang tua. Jadi Zahra, zaman dahulu ada kisah sahabat Nabi yang mana menceritakan perginya seorang suami dan berpesan kepada istrinya, wahai istriku yang cantik, yang solehah, yang manis, yang baik hati, janganlah engkau keluar rumah sebelum saya pulang dari medan perang. Pada saat kesempatan itu pula, datanglah tetangganya memberitahu bahwa ibundanya sedang sakit, tapi dia tidak menghiraukannya. Datang lagi tetangganya pada saat ibundanya sedang sakaratul maut, dia tetap tidak menghiraukannya. Bahkan hingga orang tuanya meninggal pun, dia tetap tidak menjenguknya karena alasannya itu tadi, dia dilarang untuk keluar rumah oleh suaminya. Maka tetangganya itu marah dan datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, tetangga saya itu sangatlah keterlaluan. Dimulai ibundanya sakit, sakaratul maut, bahkan hingga meninggal dunia, dia tidak menyempatkan untuk datang ke rumahnya untuk menjenguk. Dan Rasulullah bertanya apa alasannya dia tidak menjenguk. Dan tetangga itu menjawab, dia diberikan pesan oleh suaminya untuk tidak keluar rumah sebelum dia pulang dari medan perang. Subhanallah, Rasulullah SAW tidak marah dan bahkan menyampaikan, alhamdulillah, ibunda dari perempuan tadi diampuni segala dosanya karena memiliki anak yang solehah dan patuh kepada suaminya. Masya Allah. Iya, berarti harus melihat juga istrinya itu taat kepada kita gitu. Dan perempuan itu sangat mudah masuk surga. Siapa di sini yang ingin masuk surga? Syaratnya hanya ada 4. Yang pertama, tunaikanlah sholat. Yang kedua, tunaikanlah ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga harga diri dan harga diri keluarga. Yang keempat yaitu patuhilah suami. Dengan mematuhi suami, kata Rasulullah SAW, "Tadkhulul jannata bisalam", itu ada 7 pintu surga. Silakan kamu masuk dari pintu mana saja. Bahkan pada zaman sekarang banyak perempuan yang mandiri, betul kan? Ada yang punya harta berlimpah, mobil mewah, rumah megah, tapi meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Maka kata Nabi, jangankan dia masuk surga, mencium harumannya saja dia tidak dapat. Nauzubillah. Yang ada dari Zahra, maka patuhilah perintah suami dan janganlah kalian bertengkar gitu ya dalam berumah tangga, karena mungkin dalam rumah tangga pasti akan ada konflik, masalah, entah itu dari perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran atau perbedaan budaya. Maka hadapilah dengan rasa sabar, dan rumusnya yaitu ada 2. Wasta'inu bis-sabri was-salah, artinya sabar dan perbaiki sholatmu, maka Allah lah yang akan menyelesaikan masalah kalian. Aplikasi sabar dalam kehidupan sehari-hari yaitu alladzina idza asobatkum musibah qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dalam rumah tangga atau kehidupan sehari-hari, jika kita mendapatkan musibah, bersabarlah dan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada zaman sekarang banyak rumah tangga yang hancur karena salingnya curhat kepada manusia, terlebih curhatnya di media sosial, yang bahkan pengikutnya itu bukan hanya keluarganya, bukan hanya teman dekatnya, tapi puluhan ribuan jutaan pengikutnya melihat aib keburukan rumah tangganya yang dia sebar sendiri. Maka dari itu curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam, tadi Zahra dengan Ananda Azhar bangun tengah malam berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah rumah tangga kami, jagalah istri dan suami kami dari godaan-godaan perempuan atau laki-laki yang lebih tampan atau lebih cantik dari kami, tapi sabar, tapi tenang. Kalau misalkan dia cantik di luar, tapi belum tentu dia baik agamanya. Maka dari itu hadapi masalah dengan rasa sabar. Yang kedua yaitu perbaiki sholat. Dengan kalian memperbanyak sholat, maka hilanglah pikiran galau,
gelisah, merana, gundah gulana dalam hati, dengan cara menunaikan sholat dan bersujud kepada Allah, meminta segala sesuatu yang kalian dapatkan. Karena Allah berjanji, Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, maka pasti akan kuberi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam khutbah kali ini. Ada asal dari Zahra. Semoga kita semua dan para hadirin hadirat sekalian bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sakinah, mawaddah, dan rahmah. Amin. Pertemukan dalam surganya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Barakallahu laka wa jama'a bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wahdahu, wa nasara abdahu, wa azadunna dana wa razaqna al-ahjaba wa la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din wa law karihal kafirun. La ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdulillahil maliki al-qahhar ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'min tatawalla kal anta wa ahkuru alla muqarradin fadlihi amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunfi khaila minan nar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdal man hajra wa tamara wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd fa usiku ibadallah wa nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan sholat Idul Adha dengan baik sesuai dengan namanya, yaitu hari raya Kurban. Maka pada 10 Dzulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut sebagai hari tasyrik, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya sebagai amal sosial kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Sebagaimana perintah Allah yang termuat dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka Inna sani'aka. Kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah istimewa di mana kebaikan ini kelak menjadi saksi di hari kiamat.
Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Kurban adalah peristiwa monumental yang mengandung nilai sejarah, ibadah, dan hidup. Kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail, adalah contoh ketaatan seorang hamba kepada Tuhan. Selain nilai ibadah, kurban juga memiliki dimensi sosial, di mana kita saling bergotong royong dalam prosesi penyembelihan dan distribusi daging kurban. Ada beberapa nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang pertama yaitu kesabaran. Nabi Ibrahim yang sudah lama menikah belum dikaruniai anak. Kesabarannya dipuji ketika Allah menunda pemberian putra. Ketika akhirnya dikaruniai Ismail, beliau tetap sabar menghadapi ujian berat untuk mengorbankan anaknya. Ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah. Sebagai hamba, kita harus selalu berprasangka baik karena Allah mengikuti prasangka hamba. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Nilai pendidikan yang kedua adalah tawakal. Setelah menunggu lama, Nabi Ibrahim akhirnya memiliki putra. Namun Allah menguji ketaatan beliau dengan perintah menyembelih Ismail. Dalam surat As-Saffat ayat 102, kita melihat dialog antara ayah dan anak yang mengajarkan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Ismail menjawab dengan keyakinan bahwa beliau siap menjalani perintah Allah. Dialog ini mencerminkan metode pendidikan yang baik, di mana seorang ayah tidak hanya memerintah, tetapi juga melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Ini penting untuk mengembangkan nalarnya dan membangun rasa tanggung jawab. Poin ketiga adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Ismail berserah diri kepada Allah. Keduanya menunjukkan betapa pentingnya menanamkan ketauhidan dalam keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan memahami ketauhidan akan mampu mendidik anaknya untuk mencintai Allah dan menaati perintahnya. Nabi Ibrahim memberikan contoh ketaatan yang luar biasa, menempatkan perintah Allah di atas segala sesuatu, termasuk kecintaan kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwa iman dan ketaatan harus menjadi prioritas utama. Demikianlah di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari khutbah yang saya sampaikan ini, dan semoga kita semua bisa melaksanakan beberapa hikmah pendidikan yang telah saya sampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah. Fatad fazal muttaqin. Faqalallahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أفضل عنا البلاء والباء والكور والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله أكبر 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 كبير والحمد لله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur dan tingginya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat besar kepada kita pada hari ini, yaitu mempertemukan dengan hari raya Idul Fitri. Setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa, sholawat salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak terasa saat ini kita semua sudah memasuki bulan 1 Syawal setelah berhasil melaksanakan ibadah bulan Ramadan dan rangkaian ibadah lainnya selama 1 bulan penuh. Menahan diri dari segala perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai puasa. Saat ini sudah tiba saatnya bagi kita untuk merayakan kemenangan atas ibadah yang telah kita lakukan selama 1 bulan, yaitu dengan merayakan hari raya Idul Fitri. Momentum pertama adalah dengan cara memperbanyak bacaan takbir dan tahmid guna menggunakan asma Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa taufik dan hidayahnya, sehingga kita telah berhasil menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Jemaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri
dalam Islam selain dikenal dengan hari yang sangat agung, juga menjadi hari yang sangat dinanti-nanti kaum muslimin seluruh dunia. Sebab pada hari ini Allah memberikan anugerah yang sangat banyak kepada kita semua, tidak hanya berupa pahala atas ibadah yang kita lakukan selama ini, namun Allah juga mengampuni semua dosa-dosa yang ada dalam kita. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, jika hari raya Idul Fitri telah tiba, para malaikat akan berbaris di pintu-pintu jalan sambil menyerukan, wahai golongan umat Islam, segeralah berangkat kepada Tuhan yang Maha Mulia. Dia akan menganugerahi kebaikan dan memberikan pahala yang sangat besar. Sungguh, kamu telah diperintahkan untuk beribadah malam hari, lalu kamu laksanakannya. Kamu diperintahkan berpuasa di siang hari, lalu kamu kerjakan. Kamu telah memenuhi seruan Tuhanmu, maka terimalah hadiahmu. Kemudian ketika mereka sudah selesai menunaikan sholat hari raya Idul Fitri, malaikat berseru kembali, ketahuilah bahwa Tuhanmu telah mengampuni dosa-dosamu, maka kembalilah ke perjalanan hidup kalian selanjutnya sebagai orang-orang yang memperoleh petunjuk. Jemaah sholat Idul Fitri rahimahullah. Manusia dibebaskan dari ancaman neraka, ketaatannya bertambah dan diampuni dosa-dosanya. Hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa, lebih dari itu mereka pun disediakan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas langit dan bumi yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 130. Itulah jaminan-jaminan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang telah berhasil menjalankan kewajiban puasa selama 1 bulan Ramadan. Kemudian diakhiri dengan menunaikan sholat sunat hari raya Idul Fitri. Saat ini kita semua kembali menjadi hamba yang suci, kembali menjadi hati yang suci, seperti kertas putih bersih tanpa sedikit noda, sehingga pada akhirnya kita telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan predikat orang-orang yang muttaqin. Demikianlah khutbah ini disampaikan dengan harapan. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan dan akan membawa kita ke keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fayahdinal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim washabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah bima amarakum amanaha wa lamu anna Allah
أمركم بأمره ودأ فيه بنفسه وسن بمخلوقته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الناس آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين اللهم للخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن تغفر صحابتي والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله